Selamat datang di channel ini. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejarah, pendidikan, dan kehidupan. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara membuat modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita masuk pada teknis bagaimana cara membuat modul ajarnya, maka kita akan memahami dulu apa dan bagaimana pembelajaran diferensiasi itu. Nah, latar belakangnya adalah ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, itulah Bapak Ibu menjadi landasan atau menjadi latar belakangnya. Kemudian pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, kemudian ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Cirinya adalah yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. 2. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Terdapat penilaian berkelanjutan. 4. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, contoh kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru ini sudah menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu masing-masing? Apakah sudah seperti itu? Nah, kita bisa introspeksi nanti apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Nih, kalau guru masih memaksakan kehendak untuk menerapkan proses pembelajaran satu arah, nah ini berarti kita belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang berikutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid.
Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik strategi, materi maupun cara belajarnya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terdapat 3 strategi dalam diferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penerapan diferensiasi ketiga hal ini di dalam modul ajar ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh hasil pemetaan gaya belajar yang kita lakukan di SMA kami, yaitu gaya belajar kelas 10. Ini dipetakan berapa yang gaya belajarnya visual, auditorial, kinestetik, bahkan ada yang visual auditorial, ada yang visual kinestetik, bahkan ada yang ketiga-tiganya ini, ada visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, tentunya di dalam melayani peserta didik ini nanti akan juga berbeda di dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini bisa bekerja sama dengan unsur BK di dalam merencanakan atau memetakan gaya belajar ini. Nah, kemudian di dalam setiap kelasnya ini Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita breakdown di dalam, misalnya ini adalah kelas 10A, ini ternyata gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, ini berarti sebagai guru kita harus merencanakan bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini dapat terlayani dengan baik. Ini adalah esensinya dari pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini akan kita lihat Bapak Ibu bagaimana penerapannya di dalam membuat modul ajarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah modul ajar, contoh modul ajar yang berdiferensiasi. Ini adalah mapel sejarah atau IPS ya Bapak Ibu, karena IPS terdiri dari sejarah, ekonomi, sosiologi, dan juga geografi. Walaupun nanti di dalam penilaian atau asesmen di dalam rapot nanti menjadi satu penilaiannya, tapi bisa juga di dalam pembelajaran ini diajarkan oleh masing-masing guru. Nah, informasi atau informasi umum di dalam modul ajar ada yang pertama, komponennya adalah informasi umum, kemudian komponen inti, dan juga nanti ada penutup. Ini Bapak Ibu. Nah, untuk informasi umum terdiri dari identitas dari penyusun, kemudian sekolah, kemudian alokasi waktu, kemudian fase apa, ini adalah fase E misalnya Bapak Ibu, atau kelas 10 jenjangnya SMA, kemudian mata pelajarannya sejarah, kemudian domain atau elemennya ada ilmu sejarah. Nah, kemudian ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah, kalau di sini contohnya pengertian sejarah secara etimologi. Ini sebagai kompetensi prasyarat atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari materi baru. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah berpikir kritis dan gotong royong. Bapak Ibu bisa mengambil beberapa elemen daripada profil pelajar Pancasila ya. Tapi jangan banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 1 atau 2 saja profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di setiap
materi ini. Tentunya yang sesuai dengan karakteristik materi tersebut. Kemudian ada sarana prasarana, kemudian target peserta didik, jumlah peserta didik, dan model pembelajaran. Nah, ini kebetulan modelnya adalah luring, Bapak Ibu. Kemudian komponen modul ajar yang berikutnya adalah komponen inti, yang isinya adalah tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di dalam tujuan pembelajaran silakan Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kompetensi atau di dalam materi tersebut. Jadi, kemudian ada pemahaman bermakna. Jadi, misalnya silakan Bapak Ibu menuliskan. Misalnya kalau di sini sesuai dengan materi ini adalah masa lampau mengajarkan kebijaksanaan untuk membangun masa kini dan masa yang akan datang. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan pemahaman bermakna sesuai dengan materi Bapak Ibu. Kemudian kata kunci. Kata kunci bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Misalnya memahami manusia, ruang, dan waktu. Kemudian pertanyaan pemantik ini penting Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang bisa merangsang siswa untuk mempelajari suatu materi. Misalnya contohnya, sebenarnya untuk apa kalian belajar sejarah? Nah, ini adalah pemantiknya Bapak Ibu. Nanti siswa akan merasa tertantang untuk mempelajari materi. Nah, kemudian di dalam kegiatan pembelajaran, nah ini ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup nanti Bapak Ibu. Untuk kegiatan pendahuluan ini karena model yang digunakan adalah inquiry learning, ya, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi di masing-masing mapel ini. Atau bahkan Bapak Ibu bisa menciptakan model tersendiri. Nah, ini. Nah, untuk pendahuluan siswa ada persiapan, kerapian, kemudian kebersihan kelas. Nah, kemudian siswa berdoa, ya, dipimpin oleh salah satu siswa atau oleh ketua kelas biasanya. Orientasi tujuan, kemudian guru meminta siswa untuk mengisi lembar pertanyaan sebagai panduan. Nah, ini adalah tes awal atau asesmen awalnya. Ini apa pengertian sejarah menurut entomologi, misalnya seperti itu. Atau juga sebagai asesmen awal dibuatkan lembar kerja semacam ini Bapak Ibu. Misalnya saya tahu tentang sejarah, misalnya seperti itu. Saya ingin tahu tentang apa, diisi di awal pembelajaran ini Bapak Ibu, dua-duanya. Kemudian yang ketiga ini, saya telah ketahui tentang apa, ini diisi di akhir pembelajaran. Ini juga nanti sebagai refleksi ini Bapak Ibu, ya, di akhir pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu merancang seperti apa untuk asesmen awalnya sesuai dengan materi Bapak Ibu. Kemudian kegiatan inti ini waktunya sekitar 70 menit, ya. Nah, di dalam kegiatan inti ini sudah muncul diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan nanti diferensiasi produknya ini Bapak Ibu. Ini, nah kita bahas satu-satu ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang diferensiasi konten ini di awal kegiatan inti ini misalnya peserta didik diberikan keleluasaan untuk memilih materi yang diminati untuk didalami dan berbagai informasi dalam mendalami materi tersebut dan materi lain. Nah, ini adalah diferensiasi konten. Jadi gaya belajar apa yang sesuai dengan siswa miliki, itu siswa diberi kebebasan. Nah, guru juga harus menyiapkan Bapak Ibu, ya, baik itu mungkin buku teks atau juga video, mungkin juga infografis dan lain-lain. Nah, jadi guru juga harus memberikan fasilitas atau melayani siswa. Nah,
Jika tidak ada, nanti bisa mencari di sosial media atau di internet. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi proses. Nah, di dalam proses menggunakan model inquiry learning ini dengan metode diskusi, maka kelas dibagi menjadi 6. Nah, bisa juga di dalam pengelompokan ini juga berdasarkan minat. Ini Bapak Ibu ya, berdasarkan minat siswa, ini minat belajar siswa atau gaya belajar siswa juga bisa. Nah, ini juga masuk di dalam diferensiasi proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa merancang bagaimana prosesnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kemudian karena menggunakan inquiry learning, kalau di dalam hal ini ada sintak-sintak yang harus dilaksanakan. Nah, ada menyajikan fenomena, melakukan observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data sampai menyimpulkan. Nah, ini kemudian nanti terkait dengan ini adalah materi tentang ramah lingkungan hidup. Ini terkait dengan sekolah adiwiyata ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di akhir kegiatan inti ini siswa misalnya guru meminta setiap kelompok untuk membuat laporan kerja misalnya. Ini bisa presentasi kerja kelompok. Nah, ini bisa berupa PPT ya, video animasi atau simulasi drama atau media presentasi lain. Nah, inilah muncul di sini Bapak Ibu diferensiasi produknya. Jadi diferensiasi pembelajaran berdasarkan aspek gaya belajar. Nah, jadi tidak harus satu Bapak Ibu, misalnya harus PPT atau harus dalam bentuk teks. Nah, tidak harus seperti itu. Nah, kemudian kegiatan penutup ini, saya kira kegiatan penutup cukup jelas ya Bapak Ibu. Di situ ada kegiatan refleksi baik proses maupun refleksi hasil ini. Nah, bisa saja selain menuliskan di kolom yang tadi ya Bapak Ibu, juga bisa menyampaikan secara lisan ini dari proses belajar hari ini. Apa yang saya pahami, apa yang belum saya pahami. Nah, kemudian hal apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini agar kontekstualisasi suatu materi juga bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa menggunakan seperti ini Bapak Ibu, ini untuk refleksinya. Nah, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, kemudian untuk asesmennya ini Bapak Ibu ya, untuk tadi sudah ada asesmen awal, kemudian ada asesmen formatif ya. Kemudian asesmen formatif ini kalau di dalam hal ini untuk modul ajar ini untuk pengetahuannya adalah tes lisan, yaitu uji pemahaman secara acak. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar, seberapa bisa materi ini diterima oleh peserta didik ini, dan juga untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari model pembelajaran ini, sehingga nanti di model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran selanjutnya guru dapat membuat pembelajaran yang lebih baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, juga penilaian bisa memuat tentang yang berkaitan dengan ramah lingkungan hidup. Ini adalah nanti diselipkan di dalam penilaian sumatifnya ini Bapak Ibu, bisa saja. Nah, ini terkait dengan sekolah adiwiyata. Saya kira demikian Bapak Ibu terkait dengan praktek baik di sekolah kami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau model menyusun modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat dan
sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.